Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Salam sehat selalu. Insya Allah kita semua sehat ya. Tetap patuhi protokol kesehatan di rumah. Nah, di pertemuan kedua ini kita bertemu lewat video ini. Kalau kemarin kita bisa bertatap muka membahas bab 1 Pancasila dari masa ke masa. Nah, di sini kita akan melanjutkan materi yang bagian 2 masih bab 1, dinamika nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman dan perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai kehidupan. Silakan dibuka dulu buku cetaknya, itu ada di halaman 14. Nah, silakan ditonton, diperhatikan, dipahami, dan didengarkan video dari ibu ini dari awal sampai akhir. Nanti di akhir video itu ada kuis yang harus kalian kerjakan. Oke, next. Di situ ada hakikat ideologi terbuka. Sebelum masuk ke hakikat ideologi terbuka, kalian harus tahu apa itu artinya ideologi. Ideologi terdiri dari dua kata, idea dan logos. Kalau idea itu artinya gagasan, konsep, pengertian dasar, dan cita-cita, sedangkan logos itu artinya ilmu. Jadi, ideologi itu diartikan sebagai ilmu tentang pengertian-pengertian dasar. Nah, masuk yang pertama. Hakikat ideologi terbuka. Sebagai ideologi negara, Pancasila merupakan gagasan-gagasan atau ide-ide yang dijadikan sebagai pedoman atau arah dalam mencapai cita-cita bangsa. Kemudian ciri khas dari ideologi terbuka itu nilai-nilainya dan cita-citanya tidak dipaksakan dari luar, melainkan diambil dan digali dari kekayaan bangsa Indonesia sendiri, kekayaan rohani, moralnya, dan budayanya dari bangsa kita sendiri ya. Nah, ideologi itu dibagi menjadi dua, ada ideologi terbuka dan ada ideologi tertutup. Ideologi terbuka dibutuhkan oleh warga negara, terutama negara Indonesia ya. Kita memakai ideologi terbuka. Kenapa? Karena kita bisa menerima perkembangan zaman, kemudian bisa masuknya teknologi ke kita, kemudian bisa menerima budaya dari negara lain. Tapi kalau menerima budaya ini harus difilter atau disaring terlebih dahulu tanpa menghilangkan jati diri negara Indonesia. Ideologi tertutup seperti negara komunis itu akan mengalami kehancuran secara ideologis kalau negara menggunakan ideologi tertutup ya. Kemudian yang kedua, kedudukan Pancasila sebagai ideologi terbuka. Keterbukaan Pancasila mengandung pengertian bahwa Pancasila senantiasa mampu berinteraksi secara dinamis. Ya, ideologi Pancasila bersifat aktual, dinamis, antisipatif, serta senantiasa mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan, teknologi, serta dinamika perkembangan aspirasi masyarakat. Jadi, kita menggunakan Pancasila sebagai ideologi terbuka itu sifatnya fleksibel, dinamis, kemudian bisa menerima perkembangan zaman. Terbuka ya. Kemudian keterbukaan ideologi Pancasila itu harus memperhatikan hal-hal berikut ini. Yang pertama, stabilitas nasional yang dinamis. Yang kedua, larangan untuk memasukkan pemikiran-pemikiran yang mengandung nilai-nilai ideologi Marxisme, Leninisme, dan komunisme. Yang ketiga, mencegah perkembangnya paham liberal. Yang keempat, larangan terhadap pandangan ekstrim yang menggelisahkan kehidupan masyarakat. Yang kelima, menciptakan norma yang harus melalui kesepakatan. Oke, next.
Nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila itu ada yang pertama nilai dasar. Nilai dasar itu apa? Nilai dasar itu nilai pokok yang ada di dalam sila-sila Pancasila. Sila ke-1, ketuhanan yang Maha Esa. Nilai dasarnya nilai ketuhanan. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai dasarnya nilai kemanusiaan. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Nilai dasarnya nilai persatuan. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nilai dasarnya itu nilai kerakyatan. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu nilai dasarnya nilai keadilan. Nah, selanjutnya selain nilai dasar itu ada nilai instrumental. Nilai instrumental ini penjabaran dari nilai-nilai dasar ideologi Pancasila yang tadi itu berupa peraturan perundang-undangan dan lembaga pelaksanaannya. Misalnya, Undang-Undang Dasar, ketetapan MPR, undang-undang, serta peraturan perundang-undangan lainnya. Nah, ini disesuaikan dengan perkembangan zaman dan aspirasi masyarakat berdasarkan nilai-nilai Pancasila sendiri. Jadi, nilai instrumental itu jabaran dari nilai dasar. Yang ketiga ada nilai praksis. Nilai praksis itu realisasi dari nilai-nilai instrumental atau implementasi dari nilai-nilai instrumental yang berupa sesuai suatu pengalaman nyata dalam kehidupan sehari-hari, dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Jadi turunannya nilai dasar ke nilai instrumental, kemudian nilai praksis. Selanjutnya ada dimensi Pancasila. Dimensi Pancasila itu ada 3. Dimensi idealisme, dimensi normatif, dan dimensi realitas. Kalau dimensi idealisme itu sifatnya sistematis, rasional, dan menyeluruh. Kemudian kalau dimensi normatif itu dijabarkan dalam suatu sistem norma atau aturan. Contohnya Undang-Undang Dasar 1945. Nah, ini sebagai stat fundamental norm. Yang ketiga ada dimensi realitas. Mencerminkan realitas kehidupan yang berkembang dalam masyarakat. Oke, selanjutnya silakan kalian kerjakan kuis. Ini ada di halaman 19, itu ada tugas semandiri 1.3. Berilah contoh perilaku yang mencerminkan perwujudan nilai dasar Pancasila. Contohnya, contoh perilaku yang mencerminkan perwujudan dari nilai dasar Pancasila itu. Dari sila pertama sampai sila kelima. Dari nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, nilai keadilan, itu contohnya seperti apa? Buatlah di buku latihan atau di buku catatan. Nanti kalau sudah selesai, silakan kirim ke WA Ibu, japri langsung. Nanti tetap dikumpulkan saat masuk sekolah ya. Oke, sampai di sini pertemuan kedua kita. Kita akan bertemu untuk pertemuan selanjutnya. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.